Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lihat ada tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah ini kira-kira berusia sekitar kurang lebih ya 2 mingguan ini. 2 minggu dari tanam ya. Kita lihat di sini. Nah, umur 2 mingguan dari tanam ini, tanaman ini sudah akan kita pupuk ya. Nah, untuk pemupukannya yang kita berikan itu nanti seperti apa, dan untuk lebih detailnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, ini bawang merah itu seperti yang kita lihat terdahulu ya. Ini adalah tanaman yang sudah kita seleksi dari umbi. Jadi kita mendapatkan bibit yang sudah sesuai untuk kita tanam. Nah, pemupukannya itu kita menggunakannya adalah pupuk majemuk, yaitu pupuk yang warna ini. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang sudah familiar dengan pupuk ini. Ini adalah pupuk mutiara ya, NPK 16 16 16. Nah, N16, P16, K16. Penggunaan pupuk ini saya pilih karena lebih praktis dan biasa petani menggunakannya. Nah, dalam penggunaan pupuk ini pada budidaya bawang merah menggunakan polybag, kita akan menggunakan beberapa cara pemupukan. Tapi favorit saya adalah pemupukannya pemupukan yang dibenamkan ya. Pemupukan yang dibenamkan yaitu pertama, nah kita pilih dulu tempat pembenamannya. Apakah bisa di pinggir, di sini, di pinggir sini, di sini atau di tengah. Nah, karena pupuk ini jumlahnya nanti yang kita berikan hanya sekitaran 1 gram per tanaman, jadi kita berikan sedikit aja ya teman-teman. Jika teman-teman mau pupuk itu jangan banyak-banyak, karena apa? Jika terlalu banyak tanaman akan stres. Jadi kita berikan sedikit-sedikit aja di setiap pinggir ini. Nah, kira-kira ya 1 gram lah, berapa banyak itu ya. Ini saya pakai sendok yang kecil. Nah, karena ada 3 tanaman, kita 3 bagian di pinggir dan mungkin tengahnya sedikit aja. Nah, nah, karena saya lebih suka ini pupuknya dibenamkan. Setelah kita pupuk ini kita uruk. Nah, ini cara pemupukan yang biasa saya kerjakan itu seperti itu. Jadi tidak seperti petani ya. Nah, ini saya uruk lagi, kita benamkan seperti ini. Nah, cara ini memang agak ribet sedikit ya dibanding cara tebar yang akan saya contohkan berikut ini. Nah, ini cara dibenamkan, ini udah kita benamkan. Nah, kemudian yang di sini akan coba saya tebar pupuknya. Model tebar adalah pemupukan yang diberikan dengan cara tebar seperti ini. Udah 2 3 4. Nah, udah. Itu aja, seperti itu aja sudah, kita biarkan saja. Nah, itu 2 model. Nah, yang terakhir adalah pemupukan kocor. Kocor itu pupuk dilarutkan dulu di dalam air, kemudian kita siramkan ke tanaman. Saya tidak akan mencontohkan di sini ya karena agak ribet. Saya pakai yang praktis-praktis aja caranya. Karena ini polybagnya jumlahnya ada sekitar 15-an lebih. Lumayan, tidak terlalu banyak sih. Nah, cara tebar seperti ini ada kelemahan, yaitu pupuk nitrogen N yang ada di sini itu gampang menguap. Jika dia terkena air, bereaksi dengan air, kemudian dia akan menguap menjadi nitrogen. Dalam bentuk N2. Nah, itu kelemahannya. Jika dibenamkan seperti ini, ya memang kita agak repot sedikit, tapi penguapan bisa dikurangi. Bukan berarti dicegah sama sekali, tapi bisa dikurangi ya. Karena kayak apapun dia tetap bisa menguap terbawa oleh uap air, atau dia menguap dalam bentuk N2-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk kepraktisan memang lebih praktis yang ini. Langsung kita sebar aja. Misalkan yang ini nih, di sini. Tanpa harus kita ngobangi, kita langsung tebar aja sesuai dengan yang kita mau jumlahnya. Nah,
yang sini ya teman-teman. Nah yang sebelah sini nih. Nah dah ya. Dan dalam memupuk juga harus hati-hati ya, jangan sampai memupuknya tuh begini ya. Ini saya contohkan di polybag yang ini ya. Nah di polybag yang ini nih saya contohkan. Nah yang ini nih sebelah sini nih. Nah yang ini di sini saya perlihatkan, jangan sampai mupuknya itu di sini. Nah di bagian tanamannya jangan sampai ya. Diusahakan pupuknya itu di bagian daerah yang sekiranya ada akarnya, akar nyampe ke sana gitu loh, tapi bukan bagian batangnya ya. Karena apa, kalau di batangnya atau di celah-celah antar daun itu malah nanti bisa meracun bagi tanaman ya. Jika pupuknya jatuh di sini itu hati-hati tuh, misalkan nih pupuknya ada di sini, dalam sini nih. Nah di sini, nah di sini nih seperti ini nih, ada yang nyangkut di sini nih satu. Itu hati-hati tuh, itu harus kita turunkan, jangan sampai dia nyangkut di sini terlalu banyak. Ada yang nyangkut di pangkal batangnya ini, karena itu bisa berbahaya bagi tanaman. Dia bisa menyebabkan kebusukan, di mana pada saat pupuk itu terkena air dia akan bereaksi kimia. Pupuk itu asalnya juga dari bahan kimia juga yang dia bisa berbahaya kalau konsentrasinya terlalu tinggi. Jadi karena pupuknya nempel di sini dan kena air sedikit, konsentrasi menjadi tinggi, di mana larutan pupuk itu akan menjadi racun bagi daerah yang terkena ya. Misalkan di ketiak gini, ketiak daun ini di sini tadi nempel ada pupuk, kita keluarkan. Jika dia nempel di sini pupuk, kena air, nanti dia akan larut. Nah larutan itu kena panas ya, itu akan bereaksi dengan cairan yang ada di dalam daun ini, karena kan daun pada prinsipnya dia juga nyimpan air. Nah karena konsentrasi di luar lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam, larutan pupuk tadi akan menyebabkan air yang ada di dalam sini keluar, jadi dia akan kering, membusuk akhirnya ya. Itu ya teman-teman ya, kalau pupuk harus hati-hati ya. Diusahakan juga waktu memupuknya di waktu yang tidak panas terik ya. Nah kita berikan lagi di sini nih, kita tebar aja ya, model kayak petani saja yang gampang, biar tidak bolongin terlalu banyak. Maaf teman-teman, batuk ini. Nah saya berikan aja langsung agak banyak pakai sendok yang beda. Nah udah langsung gini nih, langsung segini. Udah cukup segitulah ya. Nah yang di sana juga sama nih, nanti kita berikan semuanya. Nah yang sebelah sini juga banyak ini. Nah ini jadi pemupukan itu yang penting jangan sampai terkena bagian tanamannya. Nah, di sini juga. Dan nanti kalau teman-teman mupuk tanaman itu diusahakan jangan sampai kena tanamannya ya. Dan jumlahnya juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dia akan meracun bagi tanaman itu sendiri. Nah ini tanaman-tanaman yang berusia sekitar 2 minggu dari tanam, lebih dari 10 hari baru kita beri pupuk. Nah, kalau yang ini usianya beda sehari sih, tapi bisa juga langsung sekalian kita pupuk aja ya, biar tidak banyak menyisakan pekerjaan buat yang hari berikutnya. Sebelumnya kita buangin dulu gulmanya, jika ada gulma seperti ini kita buang-buang dulu karena di polybag ini. Agar apa? Agar gulma itu tidak berkompetisi dengan tanaman bawang merah kita. Nah ini langsung kita berikan aja. Nah ini di sini saya tanam dengan isi 2, pupuknya lebih sedikit, 2 umbi. Tapi yang ini ada yang 1 umbi juga yang numbuh. Yang sebelah sini itu ada 1 umbi yang numbuh jadi tanaman. Yang sebelah sana 2, yang ini 2 semua. Nah yang ini 2. Kita pupuk juga, jumlahnya lebih sedikit daripada yang tadi ya, beda. Nah
pemupukan diberikan, kenapa saya berikan di umur lebih dari 10 hari. Nah, ini juga perlu diberitahu nih teman-teman nih. Bagi teman-teman mungkin penasaran ya, kenapa sih harus dipupuk pada usia seperti itu? Nah, ini akan saya berikan sedikit penjelasan ya. Bukan berarti penjelasan ini benar 100% mutlak, benar mutlak 100%, tidak juga. Karena apa? Karena pada bawang merah, jika umbi yang bibit tadi, yang pertama tadi kita tanam, sudah mulai numbuh tunas, dia akan menghasilkan akar di bawah sana. Nah, cadangan makanan yang ada di umbi ini lama-lama akan habis. Nah, diusahakan kita memberikan pupuknya itu sebelum cadangan makanan yang ada di sini tuh habis nih. Ini udah mulai kelihatan kisut kan tuh. Ini udah mulai kelihatan kisut tuh. Ininya udah mulai kelihatan mengecil umbinya. Jangan sampai ini habis baru kita berikan pupuknya. Diusahakan ini sudah mau habis baru kita antisipasinya gitu. Sebelum ini habis, sebelum ini kisut total, kita berikan pupuk dulu. Jadi pada saat dia sudah habis, pupuk sudah tersedia bagi tanaman di akar ini. Walaupun pupuk kimia itu lebih cepat tersedianya ya, tapi paling tidak untuk dia bisa larut semua, terutama nih pupuk-pupuk yang agak lama larut, yaitu seperti kalium dan fosfat, itu memang agak lama larutnya, jadi dia lebih baik diberikan di awal ya. Nanti pada saat dia sudah mulai pembentukan umbi, kalium dan fosfat itu bisa langsung sudah tersedia bagi tanaman ya. Nah, di sini nitrogen saya juga berikan tadi, ada N-nya. Dia bisa cepat tersedia karena apa? Dia mudah larut dalam air. Tapi dia juga mudah menguap. Hati-hatinya di situ. Jadi pada saat kita memberikan pupuk nitrogen, diusahakan tanaman memang sudah bisa menyerapnya. Karena kalau seperti ini tanaman sudah bisa menyerap, insya Allah akarnya udah ada, tapi sudah bisa menyerap walaupun belum bisa menggunakan pupuk itu sepenuhnya karena dia masih ada cadangan makanan yang di sini, cadangan makan di umbi-umbi ini ya. Walaupun dia sudah mulai berkurang, tapi dia masih ada di sini. Ini masih keras nih soalnya nih. Nanti kalau usia sudah mendekati 1 bulan tuh biasanya ini sudah kempes sama sekali, udah nggak ada isinya. Ini baru 2 minggu udah seperti ini. Nah, minggu ketiga nanti seperti apa? Makanya pupuk itu kita berikan di usia sekitar di atas 10 hari. Karena cadangan makan udah mulai berkurang, tumbuhannya udah mulai besar, batang-batangnya, daun-daunnya ini dari sini batang daunnya udah mulai besar-besar, udah membutuhkan nutrisi yang lebih kompleks ya, tidak cuma air aja. Karena untuk pertumbuhan tanaman itu membutuhkan hara yang beragam, minimal hara makro dan mikro, NPK, CA, MG, CL sampai yang mikro mineral dan lain sebagainya ya. Teman-teman juga tahu itu ya, bisa pelajari lebih lanjut. Tapi paling tidak hara makro utama NPK sudah kita berikan. Nah, di sini umbi-umbi yang ada itu nanti akan habis. Pada saat tidak habis, pupuk yang kita berikan nanti sudah bisa diserap ya. Jadi teman-teman, kalau pupuk diusahakan sudah pada fase-fase yang tepat. Jangan sampai kelewat fase, jangan sampai sebelum fasenya pemupukan diberikan. Itu juga akan mubazir. Tapi kalau fasenya tepat, insya Allah pupuk yang kita berikan akan bisa digunakan dan diserap oleh tanaman lebih optimal ya. Ini untuk fase pertumbuhan pertama ya. Nanti ada fase pemupukan kedua. Pemupukan kedua bisa diberikan di usia 15 sampai 20, atau langsung aja kita loncat ke pemupukan terakhir di usia 30. Itu bisa seperti itu ya. Kalau memang nanti ini dirasa di usia 20-an itu tanamannya masih kelihatan lebih kecil ya, kita pupuk lagi. Jadi kita bagi 3 kali pemberian pupuknya. Bisa juga dibuat 2 kali, yaitu umur 15 dan umur 30. Kalau mau 3 kali berarti umur 10 hari, 15 dan 30. Oke. Saya pakai umur yang 2 kali aja, 2 kali pemupukan, yaitu umur 15 dan umur 30 agar lebih meringkas tenaga untuk pemupukannya ya. Mungkin demikian dulu tentang pemupukan pada bawang merah di pemupukan pertama dan cara pemupukannya yang mudah kita aplikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.